Pemirsa, seekor babi hutan mengamuk dan masuk ke klinik di Menes, Pandeglang, Banten. Seorang warga yang hendak menangkapnya terluka di lengan kiri. Kemunculan seekor babi hutan di Jalan Raya Labuan Pandeglang, Tegalwangi, Kecamatan Menes, Pandeglang, Banten membuat panik warga. Babi hutan ini terlihat agresif dan beberapa kali menyeruduk warga yang ingin menangkapnya. Babi kemudian sembunyi di semak-semak untuk menghindari warga. Babi hutan ini akhirnya kabur ke sebuah klinik sehingga membuat pekerja klinik dan pasien panik. Seorang warga yang berupaya menangkapnya diseruduk hingga terluka di lengan kiri. Khawatir jatuh korban lebih banyak, babi hutan ini akhirnya dibunuh. Udah gitu, dia mah muter lagi tuh yang namanya si babi hutan tuh muter ke saya. Saya cuma ini doang nggak apa-apa, duduk saja. Ini kena tangan saya gitu. Udah gitu terus ngumpet lagi aja itu si babi hutan itu ke semak-semak yang di belakang polsek lama itu yang di. Warga mengaku heran akan kemunculan babi hutan karena tidak ada habitat hewan buas tersebut di hutan dekat pemukiman warga. Petugas kepolisian setempat kini menyelidiki asal-muasal babi hutan itu. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ratusan elemen masyarakat Papua menggeruduk Kejaksaan Agung RI Jakarta menuntut kasus dugaan korupsi pesawat dan helikopter di Mimika pada tahun 2015 untuk kembali diproses. Kasus dugaan korupsi pesawat dan helikopter di Mimika pada tahun 2015 itu menyeret mantan Kepala Dinas Perhubungan Mimika, Johannes Retop, yang kini menjadi PLT Bupati Mimika. Masa menyebut kasus yang diduga merugikan negara sebesar 79 miliar rupiah sekarang terhenti meski sudah dilaporkan ke pihak Kajati Papua. Kejagung diminta untuk tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Masa berencana akan kembali menggelar unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar jika pihak kejaksaan tidak merespon tuntutan mereka. Nah, dalam kasus ini saya perlu tekankan bahwa di kasus Papua yang lain, pejabat-pejabat yang lain itu dengan cepat menetapkan tersangka. Tetapi dalam kasus ini sampai dari 2015 hingga 2022 belum. Tenaga ahli Gubernur Sulawesi Tengah Roni Tanusaputra diangkat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan di DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Roni Tanusaputra siap memenangkan Partai Perindo pada pemilu 2024 mendatang dengan menggerakkan organisasi relawan Merah Putih. Pasca dilantik oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo sebagai Ketua Dewan Pertimbangan di DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah, Roni Tanusaputra langsung melaksanakan rapat koordinasi bersama DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah. Bergabungnya politisi senior ini diharapkan bisa mendongkrak elektabilitas Partai Perindo di 13 kabupaten dan kota khususnya Sulawesi Tengah. Rapat perdananya ini diharapkan mampu memberikan motivasi untuk para kader Partai Perindo di Sulawesi Tengah. Dan kami putuskan sepakat bahwa Ormas RMP akan melakukan blocking politik dan blocking politik itu kita arahkan kepada Perindo. Roni Tanusaputra siap memenangkan Partai Perindo di pemilu 2024 mendatang dengan menggerakkan seluruh kekuatannya di 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah melalui relawan Merah Putih. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Kanjuruhan, Kabupaten Malang selama sebulan, salah satu korban luka tragedi Kanjuruhan, Vicky Hermansyah, diizinkan pulang. Namun kondisi Vicky masih trauma. Vicky Hermansyah, salah satu korban tragedi Kanjuruhan, akhirnya diizinkan pulang setelah sebulan dirawat pasca tragedi yang menewaskan 135 orang. Vicky tiba di rumah orang tuanya di Kelurahan Kesambi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Arema asal Sidoarjo ini sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan selama 1 bulan. Vicky adalah pasien terakhir yang dirawat di RSUD Kanjuruhan.
Namun meski sudah diperbolehkan pulang, kondisi Vicky belum pulih normal, masih trauma dan lebih banyak diam. Sekarang kondisinya Vicky sudah alhamdulillah sudah membaik. Tapi kesadarannya beliau masih belum bisa normal dan duduknya juga belum bisa normal juga. Belajar, masih pembelajaran. Kemarin kita ke sana itu kita belajari duduk cuma sebentar karena beliau enggak bisa terlalu lama untuk duduk karena badannya masih lemas. Rencananya Vicky akan dirawat di rumah dengan pengawasan pihak Dinas Kesehatan Sidoarjo untuk memantau kondisinya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, Ainus melaporkan. Komnas HAM menyebut ada 7 pelanggaran HAM pada tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Salah satunya penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh penegak hukum. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyampaikan hasil penyelidikan tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Komnas HAM menyatakan ada 7 pelanggaran HAM dalam tragedi yang menewaskan 135 orang tersebut. Di antaranya penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan dengan penembakan gas air mata, dan ada juga pelanggaran lain yaitu terkait dengan tata kelola yang diselenggarakan dengan cara tidak menjalankan, menghormati, dan memastikan prinsip dan keselamatan serta keamanan. Jadi tembakan tadi itu, terus kemudian diperkirakan gas air mata ditembakkan di dalam stadion pada peristiwa ini sebanyak 45 kali. 27 tembakan terlihat dalam video, kami mengkompilasi semua video yang ada, dan kemudian 18 lainnya terkonfirmasi terdengar, jadi suara tembakan. Jadi itu sebanyak 45 kali. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat yang terlihat dalam video terjadi pada 220835 sampai 220836. Seorang anggota TNI memukul salah satu supporter yang menggunakan tongkat di sebelah kanan pintu ruang ganti pemain. Adapun anggota TNI lainnya terlihat menendang salah satu supporter yang tengah berlari ke arah tenggara pada pukul 22.0842 sampai 22.0843. Di waktu yang bersamaan, seorang supporter terlihat ditarik dan dipukul dengan tongkat oleh 3 orang anggota TNI. Bahwa kekerasan lain dilakukan oleh 2 anggota TNI di depan gawang selatan pada pukul 22.0943 sampai 22.0857. Seorang petugas juga menjatuhkan salah satu supporter dan membawanya ke pinggir lapangan pada pukul 22.0920. Jadi ini kami bekerja keras untuk bagaimana memastikan sampai detik per detiknya, durasinya, sampai juga bagaimana tindakan kekerasan yang dilakukan. Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra, menyambut positif langkah PSSI mempercepat Kongres luar biasa. Hal itu dilakukan supaya kompetisi sepak bola di Indonesia dapat segera digelar kembali. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia resmi mempercepat Kongres luar biasanya atau KLB pada awal 2023 nanti. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra, menyambut positif agar kompetisi sepak bola di Indonesia dapat digelar kembali, mengingat banyak orang menggantungkan kehidupannya pada gelaran kompetisi sepak bola. Effendi berharap agar para voters nantinya bisa berpikir realistis, memilih tokoh yang kompeten untuk memegang Federasi Sepak Bola Indonesia. Harus dipimpin oleh figur-figur yang memahami industrialisasi sepak bola, yang memahami peta sepak bola kita, kearifan lokal supporter kita, yang tentu sumber daya manusianya berbeda dengan sumber daya manusia supporter-supporter yang ada di Eropa. Nah, kita berharap voters bisa mampu memilih figur-figur itu sehingga federasi kita, PSSI kita akan lebih baik dan memperbaiki apa yang kemudian kesalahan-kesalahan yang terjadi pada kepengurusan PSSI.